Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiwati Sani, guru kimia SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat selalu tentunya. Dan kita mulai belajar kimia. Laju reaksi menyatakan ukuran seberapa cepat atau lambat suatu reaksi berlangsung. Apabila ditinjau dari waktu berlangsungnya reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada pula yang berlangsung lambat. Laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi molar salah satu reaksi atau laju pertambahan konsentrasi salah satu produk dalam satuan waktu. Contoh reaksi di bawah ini. A menjadi B, maka A disebut pereaksi atau reaktan. B disebut hasil reaksi atau produk. Maka laju reaksi dapat didefinisikan menjadi pengurangan konsentrasi A tiap satuan waktu atau pertambahan konsentrasi B tiap satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua luas bidang sentuh, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalisator. Teori tumbukan. Suatu zat jika berinteraksi dengan zat lain akan membuat partikel-partikel antara kedua zat itu saling bertumbukan. Akan tetapi, tidak semua tumbukan mampu menghasilkan reaksi kimia. Energi aktivitas adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel pereaksi untuk menghasilkan tumbukan yang efektif. Berikut ini adalah grafik energi pengaktifan suatu reaksi. Persamaan laju reaksi dan orde reaksi. A. Persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi hanya dapat dinyatakan berdasarkan data percobaan. Bentuk persamaan laju reaksi adalah sebagai berikut. Jika diketahui reaksi A ditambah B menjadi C plus D, di mana PQRS adalah koefisien reaksi, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y. Itu X dan Y dipangkatkan, di mana V adalah laju reaksi, K itu adalah tetapan jenis reaksi, A adalah konsentrasi A, B adalah konsentrasi B, X itu adalah orde reaksi terhadap A, Y adalah orde reaksi terhadap B, maka X ditambah Y itu adalah orde reaksi total. Mohon maaf, X dan Y itu dipangkatkan. Jadi V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y. B. Orde reaksi. Orde reaksi adalah bilangan pangkat dari besarnya konsentrasi pereaksi pada persamaan laju reaksi. Berikut ini adalah contoh beberapa persamaan laju reaksi. Contoh yang pertama, NO2 plus H2 menjadi H2O plus NO. Misalkan nanti setelah dicari orde reaksi NO2 itu sama dengan 2 dan orde reaksi H2 sama dengan 0. Maka persamaan laju reaksinya ditulis V sama dengan K dikali NO2 pangkat 2 dikali
H2 pangkat 0. Atau misalkan reaksi yang kedua, 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Diketahui order reaksi H2O2 sama dengan 1. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali H2O2 pangkat 1 dan seterusnya. Grafik perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi. Perhatikan grafik yang pertama, yaitu adalah grafik order 0. Artinya, jika order reaksinya sama dengan 0, maka V-nya konstan sama dengan 1. Jadi, bilangan dipangkatkan 0, itu hasilnya sama dengan 1. Maka V-nya sama dengan 1. Grafik yang kedua, itu adalah grafik order 1. Di mana bilangan jika dipangkatkan 1 maka dia akan tetap 1 dipangkatkan 1 jadi 1, 2 dipangkatkan 1 jadi 2, maka grafiknya lurus. Grafik yang ketiga orde 2. Orde 2 itu jika X sama dengan 2 dipangkatkan 2 berarti V sama dengan 4 gitu. Jika 2 dipangkatkan 2 4, laju 3 dipangkatkan 2 menjadi 9, maka grafiknya menjadi grafik seperti dilihat pada grafik orde 2. Jika nilai konsentrasi reaksi dilipat 2-kan, maka laju reaksinya menjadi 2 dikali 1, maka hasilnya 2 kali lebih besar. Tapi jika nilai konsentrasi reaksi dilipat 2-kan, maka laju reaksinya menjadi 2 pangkat 2, maka 4 kali lebih besar. C. Penentuan persamaan laju reaksi dan order reaksi. Persamaan laju reaksi ditentukan berdasarkan percobaan seperti data di bawah ini. Reaksi 2NO plus Cl2 menjadi 2NOCl. Pada percobaan pertama, konsentrasi NO 0,2 molar. Konsentrasi Cl2 0,1 molar. Laju reaksinya 6 molar per detik. Pada percobaan kedua, konsentrasi NO itu 0,4 molar. Cl2-nya 0,1 molar, laju reaksinya 24 molar per detik. Pada percobaan ketiga, konsentrasi NO 0,1 molar, konsentrasi Cl2 0,1 molar, laju reaksinya 48 molar per detik. Dan yang terakhir, percobaan 4, konsentrasi NO 0,1 molar, konsentrasi Cl2 0,2 molar dan laju reaksinya 96 molar per detik. Dari persamaan reaksi 2NO plus Cl2 menjadi 2NOCl dapat dibuat persamaan laju reaksi sebagai berikut. V sama dengan K dikali NO pangkat X dikali Cl2 pangkat Y, di mana X adalah order reaksi terhadap NO dan Y adalah order reaksi terhadap Cl2. Untuk menentukan order reaksi terhadap NO, kita harus melihat data percobaan di Cl2 yang konsentrasinya sama. Kita lihat data pada Cl2. Konsentrasi yang sama itu ada pada nomor 1 dan 2, di mana konsentrasi Cl2 adalah 0,1 molar. Makanya kita menggunakan data nomor 1 dan 2. V2 per V1 sama dengan K dikali 0,4 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y sama dengan 2 pangkat X per K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y. K-nya sama, kita coret. 0,1 pangkat Y-nya juga sama, kita coret. Tinggal kita masukkan V2 dan V1-nya. 24 dibagi 6 sama dengan 2 pangkat X.
4 sama dengan 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti order reaksi terhadap NO itu adalah 2. Begitu juga kalau kita mau cari order reaksi terhadap Cl2, maka kita cari data di NO yang sama. Kita lihat nomor 3 dan 4 sama itu ya, datanya 0,1 molar. Kita pakai data nomor 3 dan 4. Order reaksi terhadap Cl2 itu V4 per V3 sama dengan K 0,1 pangkat X 0,2 per 0,1 pangkat Y. Dicoret K-nya sama 0,1 pangkat X, kita coret. V4 per V3 sama dengan 2 bagi 0,2 bagi 0,1 sama dengan 2 pangkat Y. 96 per 48 sama dengan 2Y. 2 sama dengan 2Y, maka Y-nya sama dengan 1. Berarti order reaksi terhadap Cl2 sama dengan 1. Lalu gimana cara mencari order reaksi total? Order reaksi total kita jumlah X ditambah Y sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka persamaan laju reaksinya sama dengan V sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali Cl2 pangkat 1. Terapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan secara sadar ataupun tidak sebenarnya merupakan upaya untuk mempercepat laju reaksi. Beberapa aktivitas sehari-hari yang merupakan terapan laju reaksi. Yang pertama, jika seseorang membuat sambal, biasanya cabenya dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam blender. Artinya itu akan mempercepat halusnya cabai dalam blender. Yang B, gula Jawa supaya cepat larut dalam air, itu dalam pembuatan kolak biasanya diiris terlebih dahulu supaya dia mudah larut dalam air. Yang C, jika memasak menggunakan kayu bakar yang digunakan dibelah terlebih dahulu dari kayu yang gelondongan. Jadi lebih cepat terbakar kayu yang kita belah-belah daripada kayu yang bentuknya gelondongan. Yang D, pada industri semen, batu kapur itu dihancurkan dengan mesin penghancur. Untuk apa? Untuk mempercepat proses selanjutnya. Yang E, pada industri kertas, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur kertas itu digerus terlebih dahulu supaya campurannya homogen dan reaksi berlangsung sempurna. 2. Penggunaan katalisator dalam industri. Katalisator banyak digunakan dalam industri. Hal ini karena katalisator dapat mempercepat terjadinya reaksi. Dengan proses reaksi yang cepat, produksi dalam industri akan semakin meningkat. Misalnya pada industri pembuatan asam sulfat menggunakan katalisator F2O5, pada industri amoniak menggunakan katalisator Fe dan Al2O3, serta pada industri yang memproduksi metanol menggunakan katalisator ZNO atau Cr2O3. Bagaimana anak-anak? Kita sudah belajar tadi, sudah mengerti bukan? Maka kita akhiri pada hari ini pelajaran kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.